Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siang ini saya bagikan kisah nyata mimpi dua orang akhir zaman, suami istri. Sebutlah namanya Fulan dan Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulan dan Fulani bermimpi tentang takdir yang akan terjadi terkait dengan masa depan suaminya, terkait dengan pekerjaannya, posisi Fulan di tempat kerjanya. Maka ini menarik saudara-saudariku, karena apa? Ma'rifatullah atau mengenal Allah tidak hanya dari bacaan-bacaan ilmu tekstual di dalam kitabnya para wali ataupun Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ma'rifatullah itu bisa kita dapatkan melalui sarana bernama mimpi. Karena apa? Nabi Muhammad SAW seringkali bermimpi. Dan beliau membagi mimpi menjadi 3 di dalam Sahih Muslim. Yang pertama, mimpi kabar gembira. Mimpi yang benar. Itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi menyedihkan dari setan. Yang ketiga, mimpi karena bawaan pikiran saat terjaga. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam riwayat yang lain, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf, terdapat firman Allah yang menyatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan sebagian karunia ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Bisa dibaca pada surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Contoh mimpi juga banyak terdapat di dalam surah Yusuf. Di dalam surah As-Saffat, di dalam surat Al-Anfal, Al-Fat juga terdapat mimpi yang dialami para nabi. Di dalam kitab-kitabnya para wali Allah juga banyak terkait dalil yang menerangkan mimpi. Nah, oleh karena itu, perlu kita ketahui ma'rifatullah atau mengenal Allah tidak hanya dari belajar dari kitabnya wali-wali atau belajar dari tekstual Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga melalui mimpi. Karena di dalam mimpi itu terdapat af'al atau perbuatan Allah terkait dengan tidur kita. Tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kita tidur itu difirmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Dan di kitabnya para wali Allah banyak juga contoh-contoh mimpi yang dialami mereka. Seperti hanya yang pernah saya posting di akun ini. Mimpi yang dialami Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang pengajaran Ma'rifatullah yang ada di dalam kitab Futuhul Ghaib. Nah, sekarang saya ingin ceritakan mimpi yang dialami istrinya Fulan. Mimpi yang dialami istrinya Fulan, dia menaiki mobil bersama istri-istri bos. Satu mobil, satu rombongan. Istrinya itu merasa minder di dalam mobil itu. Dan di luar itu ada rombongan mobil lain yaitu Fulan, suaminya, bersama bos-bos juga. Berada dalam satu mobil. Cuman posisinya di depan mobil rombongan si istri. Nah, si istri itu di dalam mimpinya melihat rombongan yang dinaiki suaminya bersama bos-bos itu menuju ke gunung. Berjalan liku-liku, tapi belum sampai ke puncak gunungnya. Nah, mimpinya seperti itu saudara-saudariku. Maknanya apa? Kalau mobil biasanya terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan pekerjaan, bisa juga terkait dengan jodoh atau makom spiritual. Beberapa sudah pernah saya posting terkait dengan mimpi saya tentang jodoh yang tidak jadi saya nikahi, juga ada mimpi mobil. Pekerjaan, saya dapat pekerjaan juga mimpi dibawa oleh seseorang menaiki mobil. Juga terkait dengan tanggung jawab saya yang membantu om saya yang sekarang saya sudah meninggal, itu terkait juga kendaraan walaupun bukan mobil. Dan dialami teman saya dulu waktu saya pernah ngantor, dia bertanya kepada saya, dia nyetiri mobil bersama bos tapi dia nyetiri. Ternyata benar, maknanya apa? Teman saya itu diberikan tanggung jawab sebuah pekerjaan. Nah, sekarang takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami istri si Fulan, istri Fulan itu naik
mobil bersama istri-istri bos. Maknanya, istri fulan itu mendapatkan kebaikan ya, terkait dengan apa? Pekerjaan yang dikerjakan oleh suaminya. Karena apa? Yang semobil dengan istri si fulan itu adalah istri-istri bos dari suaminya. Nah, jadi bos-bos atau atasan suaminya itu memiliki istri, dan istri-istri mereka, istri-istri bos itu bersama fulani. Maka itu artinya istri fulani, istri fulan mendapatkan kebaikan, rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan pekerjaan yang dilakukan suaminya. Diperkuat dengan visual mobil yang dinaiki suaminya itu juga bersama bos-bos yang posisinya berjalan menuju ke atas gunung, menuju ke puncak kesuksesan ya, tapi masih dalam perjalanan berliku-liku. Nah, jadi masih ada ujian-ujian yang harus dilewati. Artinya di saat istri fulan itu bermimpi, fulan belum berarti mendapat kesuksesan itu, cuman dalam perjalanan waktu yang sudah Allah tetapkan. Setelah itu, fulan di dalam kehidupan nyatanya ketemu saya di medsos, kemudian saling mengenal kita. Lalu karena dia ingin mengenal Allah atau ingin mengetahui tentang ma'rifatullah, maka saya anjurkan untuk banyak bersolawat. Selain menjaga sholat 5 waktu, maka perbanyak sholawat ya sayyidi ya Rasulullah setiap hari setengah jam sampai 40 hari. Dan fulan mengatakan pernah gagal, akhirnya dia melakukan volume kedua, dia terus jalan terus, akhirnya mimpi-mimpi yang baik-baik. Beberapa di antaranya sudah saya ceritakan tempo hari. Itu saya berikan judul menyuruh tanpa menyuruh tapi terbukti tersuruh. Nah, itu salah satu dampak dari sholawat yang diamalkan oleh fulan ya, suaminya. Nah, setelah itu dia melakukan riyadhah, latihan-latihan spiritual dengan mujahadah, bersolawat ya, mengerjakan sholat 5 waktu supaya tidak bolong-bolong. Akhirnya mimpi yang lain, mimpi yang bagus-bagus ya. Fulan bermimpi atasannya itu ikut rapat, biasanya nggak pernah ikut ya. Ternyata kejadian di dalam kehidupan nyatanya benar, bosnya yang biasanya tidak ikut rapat ternyata ikut rapat. Terjadi dalam kenyataan. Terus mimpi lagi. Nah, mimpinya fulan itu dipanggil atasan yang paling tinggi, bos yang paling tinggi. Dia menanyakan, mana yang bernama si fulan, tapi ini nama yang samaran ya. Jadi di mimpi itu dia bilang, mana yang bernama si fulan. Nah, fulan itu posisi lagi duduk bersama teman kerjanya di mimpi itu. Setelah fulan itu menjawab, iya ini saya. Nah, fulan, akhirnya fulan ngikut bosnya, dan teman kerjanya yang duduk bersama dia itu nggak tahu kemana. Ya, itu visual mimpinya. Jadi yang ketiga, mimpi yang lain, mimpinya fulan itu mimpi naik gunung, melewati jurang-jurang. Pada akhirnya fulan sampai ke paling atas. Nah, ini ada keberlanjutan dari mimpi yang dialami istri, dialami suaminya yang pertama, yang kedua, akhirnya ketiga, puncaknya yaitu menuju atas gunung. Nah, itu namanya mimpi itu ada seperti kontinu ya, berkelanjutan, seperti juga mimpi yang dialami saya dan istri saya. Nah, itu benar, akhirnya fulan di dalam kehidupan nyatanya diangkat ya, oleh bosnya, diberitahukan bahwa akan dipindah, dan ternyata dia di tempat yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, intinya seperti itu saudara-saudariku. Jadi mimpi yang dari Allah itu kadang perlu ditakwil karena mengandung simbol-simbol, tapi ada mimpi yang terjadi di dalam kenyataannya sesuai visual mimpinya. Kalau yang tadi ada simbol-simbol gunung, kendaraan, jurang-jurang. Jadi jurang-jurang di mimpi itu adalah ujian-ujian, tapi fulan berhasil melewatinya di dalam kehidupan nyatanya. Maka ujian-ujian tadi itu adalah ketika dia bermujahadah dengan sholawat, sehingga dengan sholawat itu Allah merahmatinya, membalas sholawat, yang mana sholawat itu adalah amal yang memang Allah anjurkan, dan dengan itu fulan akhirnya diselamatkan dan mendapatkan rizki berupa kenaikan jabatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.